biasa, terus tiba-tiba jam 12-nya itu teler, demam tinggi banget, suhu 38, 39 atau 40, itu sangat mungkin. Dan itu ibu perlu berhati-hati Bu kalau misalnya nemu kasus seperti itu. Harus mulai dititeni kapan jam atau hari pertama demam. Nah, kemudian setelah 3 hari fase demam atau fase virusnya berkembang biak, biasanya virusnya akan hilang sendiri, nggih. Nah, tetapi walaupun virusnya hilang sendiri, tubuh sudah membentuk suatu yang namanya antivirus atau antibodi di dalam tubuh. Nah, saat terbentuk antibodi itu, respon peradangan tubuh malah menjadi lebih berat. Walaupun virusnya udah hilang setelah 3 hari, tapi respon peradangan tubuh lebih berat. Nah, itu adalah mekanisme fase kritis, yaitu hari ke-4 sampai hari ke-6. Dan di fase kritis itu karena virusnya itu menyebabkan istilahnya apa ya, dinding pembuluh darahnya itu melebar, respon peradangannya berupa dinding pembuluh darah melebar, jadinya cairan di dalam pembuluh darah itu banyak yang keluar dari dalam pembuluh darah, yang itu kalau berkelanjutan berisiko menyebabkan shock. Dan mungkin pada kasusnya rekannya ibu tadi sepertinya menunjukkan gejala shock Bu. Jadi cairannya itu keluar dari pembuluh darah sampai pembuluh darahnya itu kolaps dan nggak bisa untuk dipasang infus. Itu biasanya adalah shock berat Bu. Kayak gitu. Itu biasanya pada fase kritis hari ke-4 sampai hari ke-6. Dan kemudian komplikasi yang lain di dalam tubuh mungkin udah jelasin ya tadi ya, ada namanya trombosit. Nah, trombosit itu membantu untuk istilahnya menutup kebocoran-kebocoran yang ada di dinding pembuluh darah. Otomatis jumlah trombosit juga berkurang karena buat menutup kebocoran di pelebaran pembuluh darah tadi. Nah, kalau trombosit turun, faktor pembekuan darah turun, otomatis perdarahan. Nah, kalau terjadi perdarahan, kondisi bisa semakin memberat Bu, karena kan bisa kurang darah ya. Tergantung juga sih darahnya itu masuk ke organ mana, maka juga bisa menyebabkan komplikasi. Misalnya kayak ada cairan atau ada darah di pembungkus paru dan sebagainya, mimisan, dan mungkin perdarahan dari saluran cerna dan sebagainya. Itu biasanya hari ke-4 sampai ke-6. Dan walaupun itu fase kritis, belum tentu demam ya. Jadi harus teman-teman berhati-hati kalau misalnya oh ini udah demam hari ke-4, hari ke-5, tapi udah nggak demam sih Dok, cuma kondisinya masih lemas. Nah, itu malah saat paling penting harus dilakukan pemeriksaan ke dokter, terutama dicek laboratorium gitu. Kemudian tadi pertanyaan apa malah Bu? Nah, kemudian biasanya untuk DB ini pada hari ke-7, karena virusnya memang hilang sendiri ya, hari ke-7 biasanya sudah membalik. Kecuali memang pada kondisi berat seperti rekannya Ibu tadi Bu. Jadi memang pada kasus DB kita harus pinter-pinter ya, lebih baik mencegah kondisi turun jatuh ke kondisi kritis daripada mengobati saat kondisi sudah kritis. Nah, kalau sudah kritis kita susah banget untuk menarik kondisi tubuh yang udah gagal organ itu ke fungsi normal lagi. Jadi memang lebih baik kita mencegah kondisi shock dan perdarahan daripada sudah terjadi shock dan perdarahan. Seperti itu. Kalau dari pencegahannya, jadi teman-teman harus tahu dari siklus demam itu tadi ya. Jadi mulai demam hari pertama sampai ketiga itu sudah harus was-was apa ini memang DB ya. Terus hari ke-4 sebaiknya sudah mulai diperiksakan untuk cek laboratorium. Ceknya itu namanya darah rutin gitu. Kemudian untuk pencegahan yang lain yang lebih jauh lagi memang seperti yang Mas Irfan tadi jelaskan, dari mencegah tumbuhnya nyamuk dan juga penularannya gitu ya. Jadi sebenarnya nyamuk itu kan tumbuhnya itu di bendungan air yang bersih. Nah, kalau misalnya bendungan airnya itu malah misalnya sering sering hujan gitu, sering berganti, itu nyamuknya itu malah tidak tumbuh. Tapi kalau misalnya kita sedang mengalami misalnya cuaca yang seperti ini ya, hujan terus kering hujan kayak gitu, malah bisa tumbuh nyamuk karena bendungan airnya itu tidak berganti seperti itu.
Mungkin itu yang bisa saya jawab, Bu. Apakah ada yang belum saya jawab? Itu dia.